Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, dalam episode ini kita akan membahas surah Al-Mutaffifin. Surah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menyatakan dia turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang berkata bahwa surah ini adalah surah pertama yang turun di Madinah. Jadi setelah Nabi berhijrah. Di sana ketika itu ditemukan sekian banyak orang yang melakukan interaksi perdagangan, yang melakukan kecurangan-kecurangan. Maka turun ayat-ayat ini mengecam mereka. Dari satu sisi kita dapat berkata bahwa jika demikian ajaran Islam ini bukan hanya ajaran yang menekankan segi akidah dan pembersihan hati, tetapi juga yang ingin ditekankannya adalah keharusan berlaku adil dalam setiap interaksi kita dengan siapapun. Nah, mari kita baca, mari kita lihat ayat kita ini. Wailun lil mutaffifin. Kalau saudara membuka kitab-kitab tafsir lama, biasanya kata wail mereka artikan lembah di neraka. Ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada penggunaan bahasa, kata wail itu sebenarnya bisa berarti kecelakaan di dunia. Bisa berarti kerugian. Bisa berarti kebinasaan. Nah, ketika kita menyatakan, ketika ayat ini menyatakan wailun lil mutaffifin, maka sebenarnya dia dapat mencakup kecelakaan, kebinasaan, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan lihat nanti setelah memahami apa yang dimaksud dengan al-mutaffifin, kita akan lihat di mana kebinasaan dan kecelakaan. Al-mutaffifin. Apa artinya al-mutaffifin? Kita lihat lagi dari segi bahasa dulu untuk kita memahami apa maknanya. Kata ini bisa terambil dari kata Tofafa, yaitu meloncat pagar, digunakan untuk kata tofafa, atau mengisi gelas tidak penuh. Yang sewajarnya kan jangan loncat pagar masuk ini. Sewajarnya kan kalau memberi orang segelas air, dipenuhkan airnya, dipenuhkan gelasnya. Kalau begitu al-mutaffifin, orang yang berlaku tidak wajar. Nah, ada lagi yang memahami ini dari kata tofif, sedikit, remeh. Celakalah orang-orang yang melakukan kecurangan walau remeh. Dia menganggapnya remeh kecurangan itu, tapi di sisi Allah dia sangat-sangat besar. Itu arti yang kedua. Bisa juga mutaffifin terambil dari kata tofafah, yang artinya bertengkar. Nah, kira-kira Anda bisa bayangkan, kalau dalam konteks interaksi jual beli, si pembeli merasa dicurangi, bisa tidak terjadi pertengkaran? Oke. Nah, makna-makna kebahasaan ini yang mempunyai aneka makna tadi dijelaskan oleh ayat berikutnya yang dimaksud oleh Allah dengan al-mutaffifin. Siapa itu dalam ayat berikutnya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini menjadi jelaslah sekarang apa yang dimaksud. Walaupun ketiga makna kebahasaan tadi bisa dicakup oleh makna-makna
orang-orang yang dijelaskan oleh ayat berikutnya tadi, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menakar untuk dirinya dari orang, dia bersungguh-sungguh menyempurnakannya. Ya, beli kain 1 meter atau 10 meter, pokoknya harus betul-betul 10 meter. Bahkan kalau lebih, dia cenderung curang. Nah, dari mana itu difahami bahwa dia cenderung curang? Alan nasi, ala. Kata ala itu saya pernah terangkan mengatasi. Mestinya ayat ini kan dia katakan kalau kita mau ini, alladzina talu minan nasi. Yang melakukan takaran dari orang. Ya, tapi dikatakan alan nasi. Kecenderungan untuk mengambil keuntungan sendiri melebihi haknya, itu adalah sikap yang dikecam oleh ayat ini. Nah, terus, bagaimana kalau dia menakar dan menimbang? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka itu menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dia mencurangi orang itu. Dia kurangi haknya orang itu. Baik. Kalau kita ingin memahami lebih dalam arti al-mutaffifin, kita bisa berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki standar ganda. Nah, kita lihat, dan ini bisa luas sekali. Satu orang menuntut haknya penuh, melupakan kewajibannya. Standar ganda enggak itu? Ya. Satu orang kalau beli tidak mau ada sedikit aib pun. Tapi kalau dia menjual, dia tutup aibnya. Standar. Ya. Jadi semua itu diancam oleh ayat ini dengan wail. Kalau di akhirat jelas, ya kan? Di dunia juga sebenarnya dia celaka. Dia rugi. Kalau saya melakukan interaksi dengan seorang, katakanlah dalam perdagangan, boleh jadi pertama saya masih akan berhubungan dengan Anda. Tapi begitu saya tahu dia curang, saya masih akan datang pada dia atau tidak? Dia sudah rugi satu langganan. Karena dalam interaksi keduniaan, dalam perdagangan, semua orang mestinya saling menguntungkan. Jadi saya tidak akan pilih membeli sesuatu karena dia saudara saya. Karena dia sebangsa saya, sesuku saya. Saya akan pilih dari orang lain, walaupun tidak sebangsa, tidak seagama, bukan saudara saya. Kalau itu lebih menguntungkan saya dari yang lain. Jadi rugi atau tidak? Karena itu tadi saya katakan wail tidak harus hanya difahami bahwa kerugian atau kecelakaan di akhirat. Di dunia pun dia sudah rugi. Wailun lil mutaffifin alladzina ila. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah menggambarkan kecelakaan ini, mengecam dan menjanjikan suatu kerugian yang besar, bertanya. Tapi pertanyaan sekali lagi yang menggugah hati. Katakannya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak menduga orang-orang itu? Apakah orang-orang itu tidak menduga bahwa mereka akan dibangkitkan? Bahwa ada hari kiamat, ada perhitungan. Nah, satu hal lagi yang saya ingin katakan, kata ulaika, kalau Allah menunjuk, ulaika itu jauh atau tidak? Itu berarti jauh dari rahmat Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran terkadang ada inna hadzal Quran, Quran ini, karena tuntunannya dekat kepada kita. Jadi dia tunjuk ini. Zalikal kitab, itu Alkitab, karena kedudukannya sangat tinggi. Nah, ulaika, itu yang sangat jauh. Kalau dia berbicara tentang orang kafir, sangat jauh dari rahmat Allah. Kalau berbicara tentang orang mukmin, sangat tinggi, jauh kedudukannya. Tinggi. Nah itu. Ala yazunnu. Yazun itu apa artinya?
menduga. Saya akan beri gambaran. Kalau seorang berkata pada saya, si A datang besok, maka sikap saya boleh jadi, oh nggak datang. Itu namanya mengingkari. Boleh jadi datang, boleh jadi tidak. Itu syak. Kemungkinan besar datang, belum pasti, itu menduga. Nah di sini Allah menyatakan, apakah mereka tidak menduga? Menduga saja datangnya kiamat sudah bisa menghalangi orang melakukan kecurangan. Apalagi kalau dia yakin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Apakah orang-orang itu tidak menduga? Menduga saja sudah bisa menghalangi, apalagi kalau yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan di hari yang sangat besar, sangat agung. Kalau anak kecil berkata besar, itu belum tentu besar buat orang dewasa. Kalau orang dewasa berkata besar, itu pasti sangat besar buat anak kecil. Kalau Tuhan berkata besar, jangan bayangkan betapa kebesarannya. Ya kan? Ini Tuhan mengatakan, liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada waktu itu, semua orang berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap siapa? Rabbul alamin. Tuhan pemelihara, pengendali alam raya ini. Semua berdiri. Itu dalam satu hadis ada dikatakan, ketika itu yang berdiri ada karena dosanya demikian banyak, sehingga keringatnya bercucuran sampai di telinganya. Ada yang tidak terlalu hanya sampai di lehernya. Yang tidak terlalu banyak dosanya hanya sampai di perutnya. Yang tidak ininya sampai di lututnya. Ada yang hanya sampai di tumitnya. Ada. Tergantung dari dosa yang dia lakukan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, hati-hatilah. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab amalan orang-orang yang bergelimang dosa itu fi sijjin. Sijjin saya mau kita lihat. Sijjin bisa terambil dari kata sijin, tahanan, penjara. Bisa juga terambil dari asalnya sijil, sesuatu yang tercatat. Nah, ada juga yang mengartikan sijin, lumpur. Oke. Kalau saya artikan dia sijin, ini menggambarkan tahanan, dan orang yang ditahan itu pasti orang yang berdosa. Kalau saya berkata lumpur, maka ini menggambarkan bahwa kitab mereka itu sebenarnya sangat remeh dan hina. Anda pernah dengar ditulis dengan tinta emas. Apa itu? Sangat hebat ya. Kalau ini ditulis dengan lumpur, hina. Ya, nah kalau sijil itu ada yang mengartikan ada satu kitab amalan, kitab yang mencakup semua amalan-amalan semua orang yang durhaka. Itu dicantumkan di situ. Nah, kitabnya orang yang durhaka ada di situ juga. Nah, nanti kitab al-fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Kita sudah pernah terangkan apa arti ma adraka, kamu tidak bisa jangkau betapa hakikatnya. Yang jelas dia itu adalah sesuatu yang tercatat. Sesuatu yang dikenal. Begitu dilihat, oh ini kitabnya orang-orang al-fujjar. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah pada hari itu al-mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakan hari kiamat itu, yang mengingkari hari kiamat itu, kecuali orang yang melampaui batas dan bergelimang dalam aneka dosa. Dia melampaui batas, tidak membenarkannya. Orang yang tidak membenarkan hari kiamat, itu maknanya mu'tadin. Orang yang tidak membenarkan hari kiamat, itu asim. Bergelimang dosa. Jadi kalau mu'tadin teoritisnya, asim prakteknya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini salah satu ciri
dari orang yang penuh kedurhakaan. Apa itu? Kalau dibacakan, disampaikan kepada kami ayat-ayat kami, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ini, dia berkata, oh ini apa yang kamu sampaikan dongeng masa lalu, ini mitos. Jadi dia melecehkan ayat-ayat Tuhan, dia melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya sebab dosanya itu, dia mulai dari dosa-dosa kecil sehingga berkarat hatinya. Hatinya berkarat. Akibat apa yang terus-menerus mereka kerjakan. Saya ingin berikan gambaran begini. Karatan itu mulainya apa toh? Sedikit. Noda. Lama-kelamaan bernoda lagi hati manusia seperti itu. Anda mulanya hanya sedikit dosanya. Kalau tidak bertobat, kalau bertobat hapus. Kalau tidak bertobat, begitu. Sampai akhirnya Anda terbiasa dengan itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dilukiskan godaan setan. Ada yang dinamai nazghun. Dia itu nabi bisa kena nazghus syaitan. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dari jauh dia menggoda. Ada mas. Kalau mas itu sudah disentuh. Kalau ini dari jauh sudah disentuh. Ya. Innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru. Nah, ada lagi lams. Kalau mas masih sentuhan, lams sudah bergandengan tangan, sudah bersahabat, sudah berteman. Ada lagi istahwathu syaitan hayran, sudah cenderung jatuh cinta kepada setan, tetapi dia masih bimbang. Ada istahwadha alaihimus syaitan, sudah dikuasai oleh setan. Nah ini tahapan-tahapan. Nah orang-orang semacam ini kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Ayat-ayat yang lalu yang kita sudah terangkan berbicara tentang kerugian, kecelakaan yang menanti al-fujjar. Nah, kebiasaan Al-Quran setiap selesai menjelaskan sesuatu, dia jelaskan lawannya. Setiap selesai menjelaskan kufur, dia jelaskan iman. Menjelaskan neraka, dia jelaskan sorga, atau sebaliknya. Menjelaskan orang jahat, dia jelaskan orang baik. Supaya pendengarnya mengambil perbandingan, mau jadi ini atau mau jadi itu. Mau pilih neraka atau mau pilih sorga. Mau pilih jadi orang baik atau mau pilih jadi orang jahat. Thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Para pendurhaka itu akan masuk ke neraka dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah siksa yang dulu waktu kamu hidup di dunia kamu tidak mengakuinya, kamu mendustakannya, kamu mengingkarinya. Kemudian dinyatakan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla di sini maksudnya apa? Kalla di sini maksudnya tidak, jangan duga cuma siksa ini yang kamu akan dapat. Bukankah sebelumnya dia katakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang dulu kamu dustakan. Itu menimbulkan kesan seakan-akan hanya itu siksa yang akan didapatnya. Maka kalla menafikan dugaan mereka. Tidak, bukan cuma itu yang kamu dapat. Masih ada lagi sesudah ini yang akan kamu dapat. Nah, baru dinyatakan inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab amalan al-abrar, kita sudah pernah jelaskan apa itu al-abrar, orang-orang yang luas ketaatannya, jujur, tinggi tanggung jawabnya, taat kepada Allah dan sebagainya dan sebagainya. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Kalau ini tadi si jin di penjara atau dia ditulis dengan lumpur yang menggambarkan kehinaan, yang di sini fi illiyin, di tingkat yang sangat tinggi. Illiyin itu bentuk jamak, ya kan? Illi jamak. Ini mengisyaratkan bahwa itu berarti ada tingkatan yang berbeda-beda. Walaupun semua tinggi, tetapi
tingkatan tinggi ini berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan oleh perbedaan amalan, motivasi, sikap para orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Karena ada orang baiknya 100% ya, ada yang cuma 90%, ada yang semua orang baik, tetapi bertingkat-tingkat. Ini juga. Nah, kalau kita jelaskan dalam episode yang lalu bahwa si jin itu bisa berarti sijil, tempat di mana berkumpul di sana raport dari orang-orang jahat dan sebagainya, maka illiyin ada yang memahaminya berkumpul di situ raport orang-orang yang baik. Nah, orang yang baik al-abrar ini di sana juga ada dia punya raport disimpan. Inna kitab al-abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Apa yang menjadikan kau tahu? Kamu tidak tahu bagaimana hebatnya itu illiyin. Jangan duga bisa kau bayangkan dengan oleh pikiran kamu, karena dia sangat tinggi, tidak tergambar oleh kata-kata. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, sama dengan yang kemarin kita jelaskan, kitabun marqum, suatu kitab yang tercatat di situ, yang tertulis di situ, yang tertandai di situ. Jadi kitabun marqum, saya tidak akan ulangi. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhad itu apa artinya? Disaksikan. Penyaksian itu bisa penyaksian dengan mata kepala, bisa penyaksian dengan pikiran, dengan mata hati. Seorang saksi berkata, saya menyaksikan si A itu terbunuh dengan pistol ini. Dari mana kamu bersaksi? Dia bilang, saya lihat dengan mata kepala saya. Ada lagi berkata, saya jadi saksi bahwa dia terbunuh dengan pistol ini. Kamu lihat dengan mata kepalamu? Tidak. Saya lihat lubang ini menunjukkan bahwa itu adalah pelor, senjata yang digunakannya jenis ini. Jadi kesaksian itu bisa dengan mata kepala, bisa dengan pengetahuan. Yashhaduhul muqarrabun. Siapa al-muqarrabun yang dimaksud di sini? Malaikat-malaikat. Nah, jadi rapor, kitab, amalan orang-orang baik itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Malaikat juga bertingkat-tingkat, ya kan? Disaksikan. Bisa juga diartikan bahwa raportnya itu diumumkan di khalayak ramai. Nanti kita ada baca di suratul Haqqah, satu orang yang diberi kitabnya, dia begitu senang sampai dia katakan, ha'um iqra'u kitabiyah. Coba lihat, ini saya punya raport, indah sekali, tidak ada merahnya. Ya, itu karena gembiranya. Nah, di sini al-abrar dinyatakan oleh Allah bahwa kitab amalannya, raportnya itu disaksikan, diketahui, diumumkan di khalayak. Bukan di khalayak orang-orang kecil, tetapi di khalayak malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Ini suatu penghormatan tersendiri. Ya kan? Kalau diumumkan Anda lulus di kalangan teman-teman Anda biasa-biasa aja. Tapi kalau diumumkan dalam suatu pesta di mana dihadiri oleh ini, kan itu lebih merupakan penghormatan. Itu yang dimaksud di sini. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lan fi na'im. Sesungguhnya al-abrar itu orang-orang yang banyak bakti kepada Allah itu hidup di dalam kenikmatan yang amat besar, alal araiki yanzurun. Al-araik apa artinya? Araik itu artinya dipan tempat duduk atau ranjang, tetapi ranjang itu berkelambu halus. Dia duduk di situ. Saya ingin gambarkan dulu masyarakat Arab itu sangat sederhana. Ya. Tidur boleh jadi di kain yang biasa. Kalau orang duduk di dipan berkelambu halus lagi, itu sudah sangat istimewa. Mungkin sekarang gambarannya ya biasa-biasa aja itu. Ya. Tetapi saya ingin katakan, gambaran tentang sorga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu digarisbawahi bahwa bukan hanya itu. Tingkat yang tertinggi dari sorga yang digambarkan itu adalah tingkat yang tertinggi yang dapat terjangkau oleh nalar dan pengalaman orang dulu. Itu sebabnya misalnya di dalam Al-Quran banyak cerita tentang buah.
ya kan? Tidak ada cerita tentang buah durian. Kenapa? Karena mereka tidak tahu durian. Kita sekarang ini menyesuaikan diri kita dengan kenikmatan itu. Ada orang berkata, oh di sorga ada istana-istana, ada air yang mengalir, ada kebun-kebun. Boleh jadi orang Indonesia berkata, itu biasa-biasa saja kalau begitu. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Ya. Yang dimaksud itu memberikan gambaran yang paling indah dalam benak orang ketika itu. Nah, padahal ada penjelasan bahwa bukan hanya itu. Ada penjelasan bahwa sorga yang digambarkan dengan kenikmatan jasmani itu tidak ada artinya dibanding dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah itu tidak ada artinya dibanding dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan alal araiki yanzurun, mereka itu berada di dipan-dipan yang diselubungi dengan kain yang sangat halus, yanzurun, melihat. Apa yang dia lihat kira-kira? Dia lihat di sekelilingnya penuh dengan kenikmatan. Atau ada yang berkata, dia lihat siapa yang pernah menganiaya mereka dulu. Dia pergi ke neraka, fattala, dia lihat, oh itu musuh saya. Nah, tapi makna yang lebih baik, dia di dipan-dipan melihat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita katakan dia melihat kepada Tuhan? Itu ada perbedaan pendapat ulama kan? Apa bisa dilihat Tuhan atau tidak? Nah, itu ayat wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ahlus sunnah berkata bisa dilihat Tuhan. Ya. Mu'tazilah berkata tidak bisa. Mari kita lihat di sini. Di sini dia katakan alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengenal dari wajah mereka kecemerlangan, keindahan akibat kenikmatan yang mereka dapatkan. Nadrah, wujuhun nadhirah ila rabbiha nazirah. Jadi kalau begitu yang dimaksud di sini adalah melihat Tuhan. Kenikmatan melihat Tuhan jauh lebih besar dari ridhanya. Sedang ridhanya waridwanun minallahi akbar, ridha Allah walau sedikit itu lebih hebat daripada sorga yang berupa istana-istana, makanan, bidadari dan bidadara yang ada di sana. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqin makhtum. Mereka itu disuguhi minuman dari rahiq makhtum. Rahiq itu artinya khamr. Makhtum yang dilak. Apa namanya? Ditutup ya, diisolasi. Ini berarti sesuatu yang dilak, sesuatu yang disimpan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan sekarang pun itu dikenal ada minuman keras yang disimpan bertahun-tahun, ya itu semakin bagus. Ini gambaran dari itu. Yusqawna mir rahiqin makhtum, khitamuhu miskun. Ada yang baca khatimuhu miskun. Misk, aroma yang harum. Ya. Ada orang minum minuman keras, aromanya buruk. Ini khitamuhu, aroma yang keluar dari akhir dia punya minuman itu begitu harum semerbak. Bisa juga mirrahiqin makhtum, ya kan? Khamr yang ditutup, yang dilak. Alat atau bahan yang digunakan melaknya itu apa? Parfum yang begitu indah. Anda biasa lihat botol, ya ditutup. Botolnya ini. Tidak, ini dibuat dari misk. Khitamu miskun. Hebat gak ini? Luar biasa. Tahu apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu, untuk memperoleh itu, mari kita berlomba-lomba memperoleh. Yatanafas al-mutanafisun. Perlombaan untuk meraih kenikmatan ini. Perlombaan untuk meraih akhirat itu tidak pernah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Kenapa? Karena dia terlalu banyak tersedia.
perlombaan memiliki dunia itu yang bisa menimbulkan pertengkaran karena dunia terbatas. Berlomba untuk menjadi rektor bisa menimbulkan karena cuma satu, ya. Tapi kalau akhirat terlalu banyak. Silahkan mari kita berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Kembali lagi. Campuran dari rahiq ini min tasnim. Tasnim itu terambil dari kata sanam. Anda biasa melihat unta, ada punuknya. Nah, itu namanya sinam. Puncak. Jadi tasnim itu sesuatu, campurannya adalah sesuatu yang berada pada puncak sesuatu itu. Apa itu? Tasnim itu apa? Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Itu tasnim adalah satu mata air yang dari sana minum hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya atau yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Wa mizaju min tasnim. Baru dia katakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tokoh-tokoh kaum musyrik yang penuh kedurhakaan. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Kanu dahulu waktu di dunia terhadap orang-orang beriman selalu menertawakan dan mengejek. Ya, masa Nabi begitu. Sampai sekarang masih ada juga yang begitu ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati kaum mukmin itu, mereka yataghamaz itu menghinanya, mengejeknya dengan kerlingan mata, dengan alis. Ada satu orang pakai jilbab, itu coba lihat pakai jilbaban. Ya, bisa begitu yataghamazun. Ada satu orang itu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ada satu orang pergi salat begini-begini diejek. Coba lihat itu. Itu yang dimaksud. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau orang-orang yang penuh dosa ini kembali kepada keluarganya, habis mengejek dan sebagainya, mereka kembali dengan penuh kebanggaan, penuh keangkuhan, penuh rasa gembira. Kenapa? Karena berhasil mengejek tadi. Itu sikap orang-orang yang berdosa setiap saat terhadap orang-orang yang beriman. Maka apa jadinya? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan kalau mereka melihat itu orang-orang mukmin, dia berkata, "Oh, itu orang sesat." Itu orang muslim itu benar-benar bodoh ya, sesat, nggak tahu jalan itu. Masa dia letakkan dahinya di tanah? Masa dia pergi haji, laki-lakinya pakai pakaian kayak gitu? Masa dia keliling itu batu-batu yang ini? Itu orang sesat. Masa dia percaya Quran? Itu sikap orang-orang yang durhaka terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka menghinanya, padahal orang-orang kafir itu tidak ditugaskan untuk menegur atau memberikan penilaian kepada orang beriman. Tuhan yang memberi penilaian. Kenapa Anda mau beri penilaian? Anda dia ada tugas. Itulah. Atau bisa juga wa ma ursilu alaihim hafizin, masih lanjutan penjelasan tentang sikap orang-orang yang durhaka itu. Mereka berkata apa? Ini orang-orang Islam ini menyuruh kita beriman padahal dia tidak ditugaskan untuk membimbing kita. Ada yang bilang begitu. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari ini, sekarang, kapan itu sekarang maksudnya? Hari kiamat, orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang kafir. Kalau dulu di dunia mereka menertawakan orang muslim, sekarang di akhirat orang beriman menertawakan mereka. Kenapa kira-kira mereka ditertawakan? Ada ulama berkata, ya dia lihat disiksa dia tertawa. Itu sebenarnya saya kurang serek menerima pendapat itu. Ya.
Ada pendapat yang lebih baik, dikatakan begini, itu orang beriman secara terpaksa ketawa. Karena apa? Dia lihat itu orang-orang kafir disiksa, sebagian siksaan itu lucu, sehingga tertawa. Bagaimana misalnya? Hei orang kafir, mau keluar dari neraka? Ayo, di antara itu ada pintu tuh, kamu keluar aja di sana. Sampai di pintu sana, ditutup itu pintu. Itu menertawakan. Nah ini yang dimaksud, ya toh? Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Mereka itu melihat keadaan ini sambil duduk bertelkan di divan-divan yang berselubung itu. Araik itu seperti yang kita terangkan tadi, duduk. Jadi mereka santai sekali melihat lawan-lawannya itu disertai dengan kesyukuran dan kenikmatan kepada Allah. Lalu diakhiri hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Kalau kita terjemahkan, apakah orang-orang kafir itu diberi ganjaran dan balasan seperti akibat dari apa yang mereka lakukan? Apa memang diberi ganjaran seperti akibat dari apa yang mereka lakukan? Ya benar, ya Allah. Orang-orang kafir tidak diberi ganjaran kecuali persis seperti amalan-amalan mereka. Itu ada contoh, kita katakan begini. Sorga itu balasan anugerah Tuhan bukan karena amal Anda, tapi karena anugerah Allah. Tetapi neraka itu karena amal Anda. Dia seorang menanam benih, hasil dari benih itu yang diperoleh di neraka. Jadi yang salah siapa? Yang menanam benih. Ya kan? Nah ini yang dimaksud. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Saya kira jelas ya, itu akhir dari ini. Jadi keadilan Tuhan nyata sekali di sana karena Dia memberikan balasan yang baik kepada orang mukmin melebihi amalnya, tetapi Dia tidak memberi balasan kecuali sesuai dengan amal orang-orang kafir itu, orang-orang yang durhaka itu. Ini sekelumit kandungan dari surah Al-Mutaffifin. Kita bisa mengambil kesimpulan, apa kesimpulan kita dari surah Al-Mutaffifin ini? Bahwa seseorang hendaknya dituntut untuk beramal soleh, melakukan kegiatan sosial yang sebaik-baiknya, menyangkut semuanya, melakukan hubungan yang harmonis, menyangkut semuanya, karena itulah buah dari kepercayaan tentang adanya hari kiamat. Dan di hari kiamat, buah itu akan terlihat. Yang tidak melaksanakan tuntunan ini masuk neraka dengan segala siksanya, yang melaksanakannya masuk sorga dengan segala siksanya. Sedang siksa-siksa yang digambarkan itu banyak-banyak berkaitan dengan hal-hal yang difahami oleh mitra bicara ketika itu. Ya kan? Nah, keindahan sorga yang begitu hebat tidak terlukiskan oleh kata-kata, namun setiap orang dituntut untuk berlomba-lomba meraih sebanyak-banyaknya dari sorga itu. Ya toh? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembalasan terhadap orang-orang yang melecehkan orang-orang yang beragama, yang melecehkan umat Islam. Dan ketika itu, kalau di dunia ini mereka menertawakan umat beragama, menertawakan umat Islam, maka kelak di hari kemudian mereka akan ditertawakan. Saya kira itu kesimpulan dari surah Al-Mutaffifin ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.